Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai masih dalam pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk lebih dalamnya, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Pada materi fungsi kuadrat, kita mengenal ada fungsi yang selalu bernilai positif untuk setiap X bilangan real. Disebut definit positif ya. Kemudian ada juga fungsi yang selalu bernilai negatif untuk setiap X bilangan real yang kemudian kita sebut sebagai definit negatif. Untuk fungsi kuadrat, contohnya di sini adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai diskriminannya itu adalah rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dikatakan sebagai definit positif jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kemudian untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan nilai diskriminannya d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac dikatakan sebagai definit negatif jika a-nya itu kurang dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0. Jadi yang berubah itu hanya A-nya saja, tanda A-nya saja. Sedangkan untuk diskriminannya tetap harus kurang dari 0. Contohnya adalah negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, jadi yang berubah ini adalah nilai A-nya aja menjadi negatif ya. Maka ini disebut sebagai definit negatif. Jika suatu pertidaksamaan rasional memuat fungsi definit, maka kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan menggunakan cara berikut. Pertidaksamaan rasional memuat fungsi definit jika yang pertama, fungsi definit positif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau diabaikan dan tanda pertidaksamaan tetap. Tanda pertidaksamaannya itu misalnya kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian untuk fungsi definit negatif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau diabaikan tetapi dengan syarat tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, jadi kalau misalnya awalnya kurang dari, kemudian terdapat definit negatif, maka akan harus berubah bentuk menjadi lebih dari, seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit masih sama. Contohnya pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit adalah saya akan beri contoh X dikurangi 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kurang dari 0. Nah, kemudian X dikurangi 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kurang dari 0 bisa disederhanakan menjadi X dikurangi 2 per X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 kurang dari 0.
Nah, nanti kalau misalnya nilai X ini ya dikalikan ke X kuadrat ditambah 2, maka hasilnya akan menjadi X pangkat 3 ditambah 2X. Jadi sama saja. Maka X kuadrat ditambah 2 merupakan fungsi definit positif. Ini dapat dilihat dari nilai A-nya itu kan 1. 1 itu lebih dari 0. Dan diskriminan-nya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini B-nya tidak ada, 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya itu 1, C-nya itu 2. Jadi 4 dikali 1 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, karena negatif 8 kurang dari 0, maka memenuhi fungsi definit positif. Oleh karena itu, berlaku bahwa X dikurangi 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kurang dari 0 diperbolehkan untuk dihilangkan definit positifnya. Maka menjadi X dikurangi 2 per X kurang dari 0. Kemudian dari sini kita dapat menentukan titik kritisnya. Yang pertama, X dikurangi 2 untuk pembilangnya. X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 2. Tetapi jangan lupa karena tandanya adalah kurang dari, maka kita harus menggunakan bulatan kosong. Kemudian titik kritis yang kedua adalah penyebutnya. Nilai X karena di sini tidak ada temannya ya, jadi X-nya itu sama dengan 0. Jangan lupa kalau penyebut itu harus bulatan kosong. Kemudian kita gambarkan garis bilangannya. Nilai X sama dengan 2 kita simpan di garis bilangan di sini. Kemudian nilai X sama dengan 0 kita simpan di sebelah kirinya. Maka akan terdapat 3 ruas daerah interval. Yang pertama adalah X kurang dari 0. Yang kedua adalah X lebih dari 0 dan kurang dari 2. Yang ketiga daerah X lebih dari 2. Tidak ada sama dengannya ya, karena semuanya adalah bulatan kosong. Kemudian untuk daerah X kurang dari 0 yang sebelah sini, kita ambil X sama dengan negatif 1 karena ada di ruas sebelah kiri ya. Nah, negatif 1 ini kita substitusikan ke nilai X dikurangi 2 per X. Negatif 1 disubstitusikan ke nilai X. Negatif 1 dikurangi 2 per X-nya itu negatif 1 ya. Jangan lupa disubstitusikan lagi. Negatif 1 kurang dari 0. Nah, karena kita mencari nilai positif dan juga nilai negatifnya, kita tinggal tentukan saja. Negatif, ini hasilnya adalah negatif, per negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk daerah X lebih dari 0 dan X kurang dari 2, kita ambil X-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan rasional yang sudah disederhanakan. Yang definit positifnya sudah dihilangkan. 1 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif. Kemudian 1-nya itu kita substitusikan ke penyebutnya, nilainya adalah positif. Maka negatif per positif hasilnya adalah negatif. Untuk daerah X lebih dari 2, kita ambil X-nya itu sama dengan 3. Kita substitusikan X sama dengan 3 ke nilai X. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah positif. Penyebutnya adalah nilainya 3, positif juga. Maka hasilnya adalah positif. Nah, karena pertidaksamaan tersebut memiliki tanda kurang dari, jadi himpunan penyelesaiannya memiliki tanda negatif.
Nah, maka kalau misalnya di garis bilangan, kita karena sudah ditentukan ya nilai positif dan negatif dari setiap daerah ruas intervalnya, kita simpan di garis bilangan. Untuk yang pertama, X kurang dari 0 di sini ya, nilainya positif. Kemudian yang kedua, yang di tengah itu X kurang dari 0 dan kurang dari 2, nilainya adalah negatif. Dan X lebih dari 2 yang di sini itu nilainya adalah positif. Nah, karena tanda yang ada di dalam pertidaksamaan rasionalnya adalah kurang dari, maka yang diambil adalah nilai negatifnya. Nah, kalau misalnya karena tidak ada sama dengan ya, jadi semuanya bulatan kosong. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa X-nya itu lebih dari 0 dan X kurang dari 2 dengan X anggota bilangan real. Untuk selanjutnya, silahkan kalian coba latihan soal 2.3. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional berikut. Negatif 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 per x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Gunakan aturan definit pertidaksamaan rasional definit. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.